Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan saya bagikan di dalam program ini terambil di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ketujuh yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dapat mengalami khawatir, takut, dan cemas. Tiga kata negatif yang terkait erat dan saling digunakan sebagai sinonim. Dalam krisis sekarang ini, kita mengalami banyak ketakutan, masalah, kesehatan, ancaman kematian, kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, keamanan, keluarga, dan masih banyak lainnya. Melalui rasa takut, khawatir, dan cemas sering berujung membuat kita kehilangan damai dan sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk lebih memahami, kita dapat membedakan ketiga kata yang bereratan tersebut. Yang pertama, khawatir atau worry, berbicara tentang segi kognitif atau berpikir tentang masalah atau ketakutan yang menyebabkan rasa takut itu. Khawatir adalah berpikir tentang hal-hal di depan yang menciptakan perasaan cemas. Khawatir adalah proses berpikir hal-hal yang membangunkan ketakutan akan mencuri sukacita kita. Yang kedua adalah takut atau fear, adalah respon emosi terhadap suatu ancaman yang benar-benar ada. Misalnya penyakit berat yang dialami atau ancaman yang dibayangkan. Misalnya membayangkan mengalami COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Dengan berpikir ancaman-ancaman itu menimbulkan perasaan negatif, takut itu. Dan ini akan mencuri waktu kita sekarang karena kita merasa takut. Dan bisa menyebabkan kita kehilangan kekuatan untuk menikmati dan melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan sekarang. Yang ketiga, kecemasan. Kecemasan adalah antisipasi terhadap ancaman-ancaman ke depan, ditandai dengan kegelisahan yang mendalam. Misalnya cemas kapan COVID-19 akan berlalu, akan kehilangan pekerjaan, akan mengalami gangguan kesehatan, dan lain sebagainya. Ketika kita cemas, dia akan mencuri damai sejahtera kita. Para sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sebuah data survei sejumlah 7,3% atau 1 dari 13 orang menderita masalah kecemasan, khawatir yang sudah kronis atau parah. Tidak heran Alkitab banyak berbicara tentang takut, khawatir, dan cemas yang menunjukkan perhatian Tuhan terhadap masalah ini. Bisa dipahami karena takut ini mencuri anugerah Allah, hidup dengan damai sejahtera dan sukacitanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara memiliki rasa takut yang sehat dan baik? Yaitu takut yang protektif atau melindungi, atau takut akan Tuhan? Sebaliknya, apakah kita menderita rasa takut yang kronis, yang tidak sehat? Takut yang sehat perlu kita bangun, dan takut yang tidak sehat perlu kita atasi. Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus kita dapat belajar menghadapi kekhawatiran dari Rasul Paulus pada tulisan firman Tuhan yang sudah kita baca.
Paulus memiliki alasan untuk khawatir. Usia sudah lanjut, di penjara di Roma, tanpa kejelasan kapan akan bebas atau dihukum mati. Tetapi dia mempunyai rahasia yang dapat ia bagikan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi agar tidak khawatir, namun justru mengalami damai sejahtera Tuhan. Rahasia mengatasi khawatir adalah doa dalam bentuk khusus, seperti yang ditulis Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Dan kita akan membahas bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, apa yang bisa kita pelajari pagi hari ini? Yang pertama, kalau kita mau mengatasi rasa khawatir kita, yang harus kita lakukan adalah belajar menerima situasi yang ada. Para psikolog berpendapat bahwa menerima situasi yang sering ditolak, misalnya keadaan buruk, adalah cara terbaik untuk mampu mengurangi rasa khawatir itu. Dalam hal ini khususnya anak-anak Tuhan, bukanlah hal yang sukar untuk dilakukan. Karena orang yang mengenal Tuhan tahu bahwa situasi yang mengkhawatirkan sekalipun tidak berarti bahwa Allah sedang meninggalkan kita. Tetapi justru anak-anak Allah tahu kepada siapa dia harus datang. Ya, memang tidak mudah untuk memutar balik perasaan kita. Akan tetapi ini juga adalah bagian dari proses setiap anak-anak Tuhan untuk semakin dewasa dalam menyikapi segala sesuatu, bahwa kemungkinan masalah besar akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, siapapun kita, dalam kondisi apapun, mari kita belajar menerima setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Rahasia yang kedua adalah berharap kepada Allah. Sahabat-sahabat yang diberkati Yesus Kristus, berharap adalah kata klasik yang sering diucapkan, yang sering digunakan orang-orang percaya untuk menantikan sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Tak hanya orang Kristen, tetapi mereka yang memiliki ideologi sekuler berharap adalah sikap terbaik tanpa harus menguras energi dan memperburuk suasana. Karena berharap adalah salah satu usaha kognitif untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Dalam hal ini, orang Kristen adalah ahli dalam berharap. Suka menaruh harap terkhusus kepada Tuhan. Namun tak jarang pula orang percaya yang sebelumnya berharap, tetapi oleh karena goncangan dan kekhawatiran membuat pengharapannya pudar, melemah, bahkan berhenti berharap. Untuk menemukan kembali sikap ini, kita perlu datang kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memperbaiki sikap hati kita yang mulai dingin kepada Tuhan. Melalui firman dan hikmat yang Ia berikan, dapat menolong kita untuk berdamai kembali dengan diri kita sendiri. Hal ini kiranya tidak dapat dipandang sepele, tetapi lebih baik secepatnya datang kepada Tuhan dalam doa, nyanyian pujian, serta membaca firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Nyatakanlah segala keinginanmu, apapun yang kita inginkan untuk kita raih dari Tuhan. Mari jangan berhenti berharap. Yang terbaik akan Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Itu rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga yang kita belajar dari bagian firman Tuhan ini adalah mengucap syukur. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, mengucap syukur adalah cara terbaik untuk menerima segala hal atau apapun yang kita alami, mulai dari yang terburuk sampai yang terbaik. Tindakan mengucap syukur membuat disukai Allah, karena hal itu tandanya bahwa kita menghargai setiap kehidupan kita, bahkan situasi buruk sekalipun. Allah akan sangat menyukai pribadi-pribadi yang mengucap syukur, untuk kemudian berkat-berkat Tuhan akan dialirkan kepada mereka. Lebih lanjut, tak lupa bahwa mengucap syukur ini kita bawa dalam doa dan permohonan-permohonan kita kepada Allah. Sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan memberikan kedamaian dan jalan keluar untuk setiap masalah-masalah kita,
itu adalah bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam situasi apapun Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin mengatasi rasa khawatirmu adalah belajar mengucap syukur. Yang terakhir Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, rahasia supaya kita bisa mengatasi rasa khawatir kita adalah kita harus siap menerima berkat Tuhan. Melalui doa dan permohonan yang disertai ucapan syukur, tanpa rasa khawatir, takut, dan cemas, maka Allah sendiri akan memelihara hati dan pikiran kita untuk tertuju kepadanya. Dengan demikian, sebagai anak-anak Tuhan, kita siap untuk diberkati oleh Tuhan, dan kita siap untuk mendapat berkat yang tak terduga, yang sangat jauh melebihi kekhawatiran kita. Ia berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan seringkali mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita dengan cara mengemas setiap berkat-Nya itu dengan dibungkus atau dikemas melalui masalah dan pergumulan. Ketika engkau sudah menyelesaikan kemasan itu, maka berkat-berkat Tuhan akan engkau nikmati. Oleh sebab itu, dalam situasi apapun, yakinlah dan siapkan diri kita untuk diberkati oleh Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita, yang menghimbau, yang mengingatkan kita supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga dalam kehidupan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang kuasa, Allah yang mampu memelihara kehidupan kita. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia pasti turun tangan, turut bekerja, menolong, memberkati setiap pergumulan-pergumulan yang kita alami. Naikkanlah segala keinginanmu di dalam doa serta rasa ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Maka kita akan melihat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari lakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidupmu sepanjang hari ini. Maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah melimpah di dalam hidupmu hari ini. Dan biarlah hidupmu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Salam.